بهم. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsirkan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sapa pagi kita kali ini melanjutkan kajian yang sudah kita mulai kemarin mengenai bagaimana kita merencanakan kematian. Jika Al-Qur'an telah menggambarkan salah satu ciri karakter orang-orang baik, orang-orang saleh, ulul albab, itu bagaimana mereka merencanakan kematian selagi mereka hidup di dunia, karena mereka sadar bahwa mereka semua makhluk ini pasti akan mati dan kemudian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah yang terpatri dalam setiap jiwa kaum muslim, orang yang beriman, dia pasti apa? Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Maka itulah Allah di akhir surah Al-Kahfi mengatakan, siapa yang mengharapkan perjumpaan Allah di hari akhirat, ya, maka hendaklah dia apa? Falyamal amalan salihan. Berbuatlah yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an demikian gamblang menyatakan doa orang-orang saleh, doa para nabi, doa ulul albab, doa ahli sihir Fir'aun yang bertaubat kepada Allah Ta'ala sebagaimana kami sampaikan. Nah, jika kita buka lembaran-lembaran sunnah Nabi SAW, kita akan mendapati juga bagaimana pentingnya kita ini merencanakan kematian. Hadis riwayat Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta min durrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Kalau memang hal itu harus dilakukan, hendaknya dia berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya Kitabul Marda, juga dalam Kitabud Da'awat, dan dalam Sahih Muslim dalam kitab Adz-Dzikr wad Du'a wat Taubah wal Istighfar. Sehingga Imam Al-Baihaqi pernah mengatakan, dan ketika beliau meletakkan hadis ini di bab apa? Orang yang menyiapkan kain kafan sewaktu masih hidup. Itu Imam Baihaqi, ya, dalam kitabnya As-Sunanul Kubra meletakkan hadis itu, ya, di dalam bab bagaimana seseorang itu menyiapkan kain kafannya sewaktu masih hidupnya. Subhanallah. Maka lalu kemudian ada ulama lain, Imam Ibn Battal mengatakan bahwasanya di dalam hadis ini ada kebolehan menyiapkan sesuatu sebelum hajat. Bahkan diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat sudah menggali kuburannya sebelum mereka mati. Ya, jawazu i'dadi syai'i qabla waqtil hajati ilaihi. Wa qad hafara jama'atun minas salihin quburahum qabla al-maut. Ini salah satu cara generasi, ya, salafus saleh. Mereka mempersiapkan kematiannya dengan mengingat mati, menggali kuburannya sebelum mereka mati.
Untuk apa? Mengundang rasa khauf dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan persiapan yang matang, yang prima untuk menjemput kematian itu. Sementara Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun." Jika engkau ya Allah menghendaki suatu fitnah pada hamba-hambamu, wafatkan aku kepadamu dalam keadaan tidak terkena fitnah. Itu pula hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal, seorang ulama dari kalangan sahabat, pernah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallaita," wahai Mu'adz, apabila selesai sholat, qul, maka berdoalah, "Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat." Ya Allah, aku mohon kepadamu ya agar aku dapat melakukan kebajikan-kebajikan, wa tarkal munkarat, dan dapat meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin, wa antaghfirli wa tarhamani, agar engkau mengampuni dosa-dosaku dan memberikan aku rahmat, kasih sayangmu kepadaku. Wa idza aradta fitnata qaumin, jika engkau menghendaki fitnah kepada suatu kaum, fatawaffani ghairu maftun, maka wafatkan aku dalam keadaan terhindar dari fitnah. As'aluka hubbak, aku memohon kepadamu ya Allah ya agar aku dapat mencintaimu, wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik, dan mencintai amal perbuatan yang dapat mendekatkan aku untuk mencintaimu. Subhanallah. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah kita dapat melihat bahwasanya Rasulullah SAW ya, kalau kita baca dalam sirah nabawiyah ya, pernah beliau dikisahkan berbincang-bincang dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini bagian dari apa? Merencanakan kematian. Aisyah pernah bercerita, raja'a Rasulullah minal Baqi'. Rasulullah pulang dari pemakaman Baqi'. Fawajadani wa ana ajidu suda'an fi ra'si. Lalu ya, ia mendapati aku sakit kepala. Ya, wa ana aqul wa ra'sa, ya, duh kepalaku sakit, kata Aisyah. Faqala bal ana ya Aisyah wa ra'sa. Wa ya Aisyah, kata Rasulullah, aku juga merasakannya. Ini romantisnya seorang suami. Rasulullah SAW itu suami yang sangat romantis, merasakan rasa apa yang dirasakan sakit oleh istrinya. Istrinya bilang, aduh sakit kepalaku. Rasulullah juga mengatakan, aduh aku juga merasakan sakit yang sama, wahai istriku tercinta. Thumma qala, lalu beliau bersabda, ma darraki law mitti qabli. Tidak ada bahaya sekiranya kamu meninggal sebelum aku. Ya, faqumtu alaiki, aku yang akan mengurusi jenazahmu. Faghassaltuki, aku yang akan memandikanmu. Wa kafantuki, aku yang mengkafani engkau wahai istriku. Wa shallaitu alaiki, dan aku yang akan mensolatkan engkau wahai istriku. Wa dafantuki, dan aku yang akan menguburkanmu. Jadi ini sisi romantisnya baginda Rasulullah SAW memberikan ketenangan kepada istrinya. Ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, juga Ibnu Majah. Ada lagi, misalnya kita baca dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar ibn al-Khattab pernah berkhutbah di hari Jumat, lalu dia menyebut Nabi SAW dan menyebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Lalu Khalifah Umar berkata, inni ra'aitu ka'anna dikan naqarani thalatha naqaratin wa inni la urahu illa hudura ajali. Sungguh aku bermimpi seakan-akan ayam jago mematukku 3 kali,
dan menurut firasatku itu tidak lain tanda kehadiran ajalku. Subhanallah. Jadi inilah salah satu contoh dari bagaimana praktek pengamalan Nabi dan para sahabat. Mereka selalu bersiap-siap, selalu introspeksi dan mawas diri untuk merencanakan kematian. Kita akan jumpa lagi insya Allah besok ya, dalam Sapa Pagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.